Shin Tae-yong langsung jawab kritikan terkait naturalisasi. Tiga pemain timnas U20 bermain impresif mampu merubah nasib. Timnas Malaysia U20 resmi gagal lolos ke Piala Asia U20 2025. Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Juan Torres Garrido tumbang 0-1 dari timnas Tajikistan U20 di matchday ketiga grup E kualifikasi Piala Asia U20 2025, Jumat 27 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan itu membuat timnas Malaysia U20 melorot ke posisi 3 klasemen grup E, kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan 4 angka. Semifinalis Piala AFF U19 2024 itu terpaut 6 angka dari Korea Utara U20 di puncak klasemen, serta tertinggal 2 poin dari Tajikistan U20 di tempat kedua. Korea Utara U20 sudah dipastikan lolos ke Piala Asia U20 2025 setelah finish sebagai juara grup E. Koleksi 10 angka milik Korea Utara U20 sudah tak mungkin digeser Tajikistan U20 maupun Malaysia U20 yang masih memiliki satu pertandingan sisa. Kemenangan 3-1 atas Timor Leste membuat timnas Indonesia U20 bercokol di puncak klasemen sementara dengan tabungan 6 poin. Sebelumnya, Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan juga sukses melumat Maladewa 4 gol tanpa balas. Setidaknya ada 3 pemain yang layak mendapat nilai Jos Gandos dalam kemenangan atas Timor Leste. Susah untuk tak menyanjung pemain yang satu ini. Masih dipercaya sebagai tombak utama, Wonderkid FC Dordrecht U21, Belanda membalas kepercayaan pelatih Indra Syafri dengan sensasi. Bomber 18 tahun tak hanya menjadi pembuka keran gol Garuda Muda Nusantara, tapi juga punya andil besar di balik terciptanya gol ketiga yang dilesakan oleh Muhammad Ragil. Muhammad Iqbal mendapat umpan manja dari crossing Doni Tri Pamungkas. Gol tersebut tak akan tercipta jika saja Jens Raven tak memberikan bola atau umpan kepada Doni Tri Pamungkas. Meski diplot sebagai tukang gedor, Jens Raven kerap turun jauh ke belakang guna membantu pertahanan. Ia juga tipikal penyerang yang tak egois. Terbukti, Jens Raven beberapa kali melepaskan umpan kepada rekannya di lini depan. Siapa pemain yang paling sibuk saat pertandingan melawan Timor Leste? Tak pelak lagi, jawabannya adalah Doni Tri Pamungkas. Pemain kepunyaan Persija Jakarta itu tak hanya sebagai motor serangan melainkan juga kreator permainan bagi rekan-rekannya yang lain. Turun naik tanpa letih, Doni Tri Pamungkas hadir di setiap sisi lapangan, termasuk mengeksekusi tendangan pojok. Bak peluru, Doni Tri Pamungkas mampu menggiring bola sambil melewati pemain 2 atau 3 pemain lawan. Variasi umpannya juga membuat bek-bek lawan kelimpungan. Doni Tri Pamungkas kembali membuktikan dirinya sebagai jeraja assist, menyusul gol indah Muhammad Ragil. Menerima umpan terobosan dari Jens Raven, Doni Tri Pamungkas berlari kencang menusuk dari sisi kiri pertahanan Timor Leste lalu melepaskan crossing berkelas ke arah Muhammad Ragil yang berdiri bebas di kotak penalti. Di tengah melimpahnya sanjungan terhadap Jens Raven dan Doni Tri Pamungkas, satu nama yang layak diacungi jempol dalam kemenangan atas Timor Leste adalah Mesaal Hamzah Bashir. Anak muda ini, yang usianya masih 19 tahun, tampil memesona sepanjang laga. Ia tak ubahnya karang-garangan terjal bagi penyerang-penyerang Timor Leste. Kepandaiannya membaca pergerakan lawan membuat pemburu gol Timor Leste macam Luis Figo dan Alexandro Lemos tak bisa berbuat banyak. Momen krusial yang dipertontonkan bek muda jebolan Akademi Persija Jakarta tersaji pada menit ke-70. Ia sukses menahan tembakan keras Alexandro Lemos di dalam kotak penalti, sehingga hanya menghasilkan sepak pojok. Dalam beberapa kesempatan, pemain berdarah Sudan kelahiran Jakarta, 25 Januari 2005, ikut melakukan gempuran dan sejurus kemudian ia langsung turun ke posisinya semula. Luar biasa, melawan Yaman, aksi Jens Raven, Doni Tri Pamungkas, dan Mesaal Hamzah Bashir tentunya sangat dinanti seluruh rakyat Indonesia, khususnya pecinta setia Garuda Muda Nusantara. Shin Tae-yong berjanji akan terus membangun timnas Indonesia menjadi lebih kuat. Pernyataan ini untuk membantah adanya anggapan pemain keturunan bisa menggusur pemain lokal di timnas. Shin saat ini cukup objektif dalam menentukan pemain yang merapat ke skuad Garuda. Untuk mencapai tahap ini, kolaborasi jadi kunci selain kepercayaan pemain pada pelatihnya sendiri. Skuad Garuda terus berkembang dan membawa misi untuk lolos ke Piala Dunia 2026, meski jalannya tidak akan mudah. Shin Tae-yong menjelaskan, saat ini performa timnas sedang baik. Pemain keturunan ikut membantu perkembangan pemain lokal dan terus memberikan kontribusi saat kembali ke klub. Mereka juga tidak pelit dalam memberikan ilmu saat berada di timnas. Rizky Ridho jadi bukti bahwa pemain potensial selalu dalam radar skuad Garuda. Kita bisa lihat sendiri bahwa masyarakat dan fans sepak bola Indonesia pada bahagia pastinya. Mungkin dengan adanya pemain naturalisasi, kita bisa memposisikan diri kita sekarang, kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk bolasport.com. Pelatih berusia 53 tahun ini menambahkan, misinya adalah membangun timnas yang sulit dikalahkan.
Saat ini semua butuh proses dan menjadi tim yang belum tumbang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bisa jadi bukti awal. Tentunya, perlu program berkelanjutan demi membawa nama Indonesia terbang tinggi. Kalau sepak bola kita lebih naik lagi, kita tidak akan mudah dikalahkan oleh lawan siapapun, ujarnya. Shin juga berharap pemain lokal bisa terus berkembang bersama timnya. Selain itu, kritik negatif pada pemain keturunan lebih baik dialihkan menjadi dukungan. Dia optimis dengan posisi lebih baik di ranking FIFA, akan membuat Indonesia tidak mudah diremehkan. Jadi memang masih ada yang bilang ini menyusahkan pemain lokal. Tapi saya minta tolong jangan ada yang salah sangka, kalau kita bisa naik peringkat di FIFA, pasti sepak bola kita tidak akan mudah dikalahkan, ujarnya.